Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Irak dengan mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja di sini mengenai latar belakang negara Irak, di mana negara Irak adalah negara yang terbentuk republik yang merdeka pada tahun 1958. Pada tahun 1950 negara ini berpenduduk 5.100.000 orang, 93% penduduknya beragama Islam. Kemudian 4.730 orang dengan rincian kaum Sunni 36% dan 1.850.000 orang, dan kaum Syi'i 57%. Kemudian 2.880.000 orang. Luas negara Irak mencapai 304.000 km dengan ibu kotanya Baghdad, dan kota-kota termasyhur antara lain yaitu Bashrah, Karbala, dan Mosul. Adapun penghasilan utama di Irak yaitu padi-padian, kurma, kapas, kulit, kemudian permadani, dan minyak 30 juta ribu ton menurut data tahun 1955. Itu sedikit latar belakang mengenai negara Irak. Kemudian di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Irak, di mana di sini sistem pendidikan di Irak itu adalah sistem perjenjangan pendidikan di Irak, yaitu tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Jadi kurikulum pada sekolah lanjutan pertama yaitu meliputi mata pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Jadi pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat juga kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak. Kemudian di sini juga ada program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada sains, niaga, dan sastra. Kemudian pola perjenjangannya adalah 3-2 tahun, sementara pendidikan tinggi yaitu ditempuh antara 4-6 tahun. Jadi sistem sekolah di Irak itu merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat prasekolah sampai universitas. Pendidikan prasekolah berlangsung selama 2 tahun dengan pendaftaran sejak usia 4 tahun. Jenjang pendidikan ini yaitu mendapat sedikit perhatian dari pemerintah. Pada pertengahan tahun 1960-an hanya terdapat 15.000 murid yang terdaftar setiap tahunnya. Kemudian pendidikan di Irak itu merupakan panduan dari nilai-nilai tradisi Islam yang sekularisasi yang terinspirasi dari nilai barat, yang sebenarnya hal ini diperkenalkan di Irak sejak tahun 1920-an. Sistem pendidikannya itu modern, sebagian didasarkan pada sistem pendidikan Inggris yang mendapat pengaruh kuat dari Amerika Serikat dan hal pola kurikulum dan organisasi. Kemudian di sini saya lanjutkan poin ketiga mengenai kebijakan pendidikan di Irak. Jadi di sini kualitas pendidikan di Irak itu telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Jadi Irak yang pernah dikenal di kawasan dengan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir 1970-an kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara Timur Tengah.
Setelah 2003, sistem pendidikan di Irak semakin parah akibat instabilitas, jadi ketidakamanan dan benturan sektarian. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Namun ada beberapa indikasi kalau pendidikan Irak bisa dibangkitkan kembali. Jadi ada program beasiswa praaksara, pendidikan beasiswa prakarsa pendidikan Irak, yaitu IAI, memberi rakyat Irak harapan itu. Jadi program ini tuh merupakan prakarsa nasional yang bertujuan mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terpandang di Amerika Serikat dan Inggris. Itu sedikit penjelasan mengenai kebijakan pendidikan di negara Irak. Kemudian di sini sarana penunjang pendidikan dan kurikuler. Jadi sarana penunjang pendidikannya itu ada yang pertama perpustakaan. Jadi secara umum perpustakaan di universitas-universitas Irak itu bisa dikatakan cukup terprogram, maju dan profesional, dan berjumlah tidak kurang dari 90 perpustakaan. Jadi perpustakaan di Universitas Baghdad dengan satu perpustakaan pusat dan 28 perpustakaan fakultas merupakan fakultas terlama dan terbesar. Kemudian di sini yang kedua ada laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Jadi bagi tiap-tiap fakultas di Universitas Baghdad difasilitasi dengan laboratorium komputer dan lab bahasa, khususnya bagi fakultas sastra jurusan bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya di sini juga ada beasiswa dan asrama. Bagi para mahasiswa asing, beasiswa yang mereka peroleh biasanya disponsori oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmu Pengetahuan. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, para mahasiswa asing dapat langsung mengajukan ke kementerian tersebut. Ada juga beasiswa yang diperoleh dari hasil nota kesepahaman antara pemerintah Irak dengan negara lain, atau antara pemerintah Irak dengan organisasi-organisasi non-pemerintah. Jadi mereka yang diterima sebagai pemegang beasiswa akan memperoleh berbagai fasilitas seperti uang, saku bulanan, kemudian akomodasi berupa tempat tinggal di asrama dan jaminan kesehatan berobat gratis untuk segala jenis penyakit, baik ringan maupun berat, di rumah sakit milik pemerintah ya. Kemudian dengan hanya membawa surat keterangan dari pihak universitas. Dan bagi semua mahasiswa, baik orang Arab sendiri ataupun orang asing, harus mendaftarkan diri untuk tinggal di asrama mahasiswa. Kemudian di sini yang terakhir ada ekstrakurikuler. Jadi jenis aktivitas ekstrakurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa Irak antara lain yaitu adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni dan budaya. Jadi kegiatan olahraga dan rekreasi atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor. Di Irak ada organisasi induk khusus yang menangani berbagai masalah dan aktivitas pelajar. Jadi mahasiswa dan pemuda dikenal dengan sebutan Ittihad Tholabah wa Sohab Al-Watani. Untuk para mahasiswa asing biasanya tergabung dalam organisasi tersendiri, yaitu Ittihad Tholabah Sahaba. Adapun bagi masing-masing negara ada juga organisasi kemahasiswaan tersendiri. Mahasiswa asal Indonesia misalnya memiliki satu organisasi yang disebut Ittihad Tholabah Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, yaitu PPI, atau Indonesia Student Association. Seperti itu. Jadi ini yang bisa saya jelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Irak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.